Capacity Requirement Planning yaitu sebuah planning untuk menentukan kapasitas yang diperlukan dalam memenuhi permintaan produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai input, proses, dan juga output daripada Capacity Requirement Planning atau CRP. Untuk input yang pertama ada Plan Order Release yang didapat dari MRP, kemudian Routing Sheet, Work Center Data, dan juga Backorder Status. Berikutnya masuk ke proses, terdapat 3 proses. Yang pertama menghitung kapasitas Work Center, kemudian menentukan beban kerja, dan juga menyeimbangkan kapasitas dan beban kerja yang ada. Sehingga didapat input berupa laporan beban kerja pusat atau Work Center Load Report yang menunjukkan hubungan antara kapasitas dan beban kerja. Adapun tujuan dilakukan CRP yaitu untuk menghitung kapasitas yang diturunkan dari kebutuhan Planet Order Release dan juga MRP. Selain itu, CRP juga bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas yang tersedia sesuai dengan permintaan yang diharapkan. Hubungan CRP dengan MRP adalah dua komponen yang saling terkait dalam perencanaan produksi dan manajemen rantai pasok, di mana keduanya saling bekerja sama untuk mengoptimalkan produksi dan memastikan ketersediaan bahan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diturunkan berdasarkan Plan Order Release dari MRP. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan daripada Capacity Requirement Planning atau CRP itu sendiri. Yang pertama adalah identifikasi produk, kemudian pengumpulan data, penentuan kebutuhan sumber daya, analisis kapasitas sumber daya, perencanaan kapasitas, penyesuaian jadwal produksi, pelaporan dan komunikasi, dan juga pemantauan serta pengendalian. Ketika kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan, maka yang terjadi yaitu pemborosan sumber daya, kualitas produk menurun, keterlambatan pengiriman, biaya tambahan, dan penyimpanan yang lebih tinggi. Hal tersebut berdampak negatif pada efisiensi dan keuntungan perusahaan. Penyebab kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan umumnya disebabkan oleh kesalahan perencanaan, pertumbuhan pasar yang lambat, perubahan permintaan mendadak, masalah operasional, keputusan investasi yang tidak tepat, perubahan strategis, dan kendala keuangan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan, baik itu mesin, peralatan, dan juga tenaga kerja. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga karyawan tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan proses operasional dan manajemen keuangan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan profitabilitas.